Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami sama-sama Muhammad Rashid kembali di segmen Bisik Bincang Seputar Keluarga Sakinah di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dalam rangka menunjukkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, insyaallah pada segmen bisik pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan seputar keluarga sakinah. Bagaimana upaya-upaya kita dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai basis untuk membangun peradaban Islam yang mulia. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, di episode sebelumnya kita telah berbincang bersama Ustaz Yasir terkait dengan bagaimana kita melakukan proses pendidikan terhadap keluarga, ataupun bagaimana kita mencoba berusaha untuk menarasikan berbagai ajaran, baik yang sebagaimana yang telah diajarkan oleh Luqmanul Hakim, bahwa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita sebenarnya ada 3 hal. Pertama, ketauhidan, kemudian akhlak, dan syariah. Bagaimana kemudian kita mendidik dan menarasikan kepada keluarga. Di episode sebelumnya kita telah berbincang saja bagaimana dalam pendapat Ali bin Abi Thalib tentang perkembangan anak itu dibagi 3 fase. Ya, ada fase 0 sampai 7 tahun pertama, kemudian 8 sampai 14, kemudian 16 sampai 21. Dan di episode sebelumnya kita telah berbincang tentang bagaimana menarasikan, mendidik akidah, syariah dan akhlak kepada anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bagaimana sih kita mencoba mendidik anak-anak kita yang usianya sudah meningkat, yakni di usia 8 sampai 14 tahun atau 7 tahun kedua, yang barangkali saja di usia ini anak-anak itu sudah mulai berinteraksi dengan dunia luar, dengan aktivitas pendidikannya dan sebagainya. Sudah ada interaksi dengan dunia luar, sama dalam perhitungan lainnya sudah menjelang ke fase usia balik, sehingga akan beda ininya, beda persiapan, beda pola pendidikan. Makanya mungkin disitulah kenapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut fase ini sebagai fase tawanan, karena dia sudah harus siap bertanggung jawab. Nah, di usia ini dia sudah balik, ini sampai kepada usia yang ditetapkan, tertaklif oleh syara aturan. Kemudian harusnya juga beserta dengan akil, jadi balik beserta akil. Nah, tadi kurikulum Luqmanul Hakim ini sebenarnya bisa memastikan bahwa baliknya anak ini bersama dengan akil. Karena ini sekarang jadi jadi fenomena lumayan bermasalah, ya, bahwa salah satu permasalahan besar di dunia pendidikan itu adalah bagaimana menyejajarkan antara akil dan balik, pertumbuhan dengan perkembangan, proses dari perkembangan atau perubahan secara jasadiah dengan perubahan secara antusias, yang dimana kalau balik kan kemungkinan besarnya, atau bukan kemungkinan besar, statistiknya sekarang semakin cepat. Anak balik ini semakin cepat, ada percepatan usia balik. Jadi perubahan karena hormonal, kan balik itu berkaitan dengan hormonal, lebih cepat sekarang karena pengaruh lingkungan, pengaruh makanan, seperti ini, stres, jadi sekarang bahkan mungkin anak-anak kelas 2, kelas 3 SD sudah banyak yang sudah mencapai balik, yang perempuan terutama sudah haid. Bahkan bisa jadi anak-anak laki-laki juga sama, perempuan anak-anak
Nah, ini problematika besar bahwa ada gap antara dan balik. Nah, ini yang ingin kalau kurikulum Luqmanul Hakim yang dijalankan di usia ini harusnya bisa dan minimal memperpendek, lebih baiknya lagi ditarakan antara akhir dan balik. Jadi ketika si anak yang sudah balik akhir juga, karena kalau balik misah dengan akhir bahaya. Kan balik itu tandanya dia secara hormonal sudah siap dibuahi dan siap membuahi. Ketika siap dibuahi dan siap membuahi, kalau kemudian tidak disertai dengan akil, makanya bisa mengalami proses ini sering yang terjadi saat banyak anak-anak yang masih remaja sudah mengandung pastinya karena masih belum siap. Baliknya lebih cepat, karena akhirnya Sama ketika berkata Allah, ketika hari ini terkait dengan tadi, kenapa kita perlu pola didik yang tepat dalam tadi, terutama di usia 7 tahun kedua ini, ya 7 tahun kedua yang tadi di samping ini sudah mengenal dunia luar, lingkungan luar, termasuk juga ini sudah masuk ke tahapan persiapan usia balik. Dan bagaimana kita barangkali supaya selaras antara pertumbuhan secara usia, gitu ya, secara kuantiti usia, dan harus disertai dengan kualitas, gitu ya, kualitas dan saja kejiwaannya terakhir tadi. Jadi jangan hanya balik, tapi harus disertai dengan akhir. Oleh hari ini banyak problematika di masyarakat, anak-anak itu mungkin pertumbuhan secara baliknya atau pertumbuhan usianya bahkan hormonalnya tadi mempercepat, tapi pertumbuhan akalnya nih gitu ya kadang mungkin jadi perlambatan justru. Kalau gimana solusi dalam situasi seperti itu? Ya, jadi kan nah itu makanya permasalahan ini kan kita harus paham betul bahwa kan akal itu kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kata ulama kan nurul qalbaniyin itu adalah jadi cahaya dari roh, cahaya rohani bisa dengan itu membedakan antara hak dan batil. Jadi berarti pendidikan di usia ini sudah harus masuk kepada fungsikan itu akal, ya. Belajar bagaimana kemudian mengetahui mana hak, mana batil, mengikuti hak, meninggalkan yang batil, kemudian sudah berlaku juga pengaturan konsekuensi di sini. Makanya kan tentang kemarin sudah disebutkan tentang perintah sholat dan menghukum ketika meninggalkan sholat itu di usia ini. Ya. Perintah sholat ketika 7 tahun dan hukumlah ketika 10 tahun. Ini di fase ini. Kemudian tadi memisahkan, gitu ya, memisahkan anak laki-laki dengan perempuan, memisahkan anak dengan orang tuanya, tempat tinggal kayak tempat tidurnya, memisahkan tempat tidurnya juga ini di usia ini karena tadi sudah ada kematangan biologis bahaya kalau kemudian tempat tidurnya tidak dipisahkan dan khawatirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Meskipun satu keluarga, gitu ya, tapi kan sudah banyak ya terjadi berbagai kasus ini. Ya. Jadi bagaimana Islam sudah memitigasi mitigasi keadaan seperti ini dengan pertama sudah berlakunya perintah larangan, sudah ada aturan hijab, betul ada batasan, sudah ada aturan hijab, bahkan di rumah sudah tidak boleh lagi sembarangan orang, tidak boleh lagi kemudian tidur bareng sama orang tua, tidak boleh laki-laki dan tidur satu kamar, ya. Ini kemudian menjadi gambaran, ya, bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi mitigasi supaya kemudian kembali si anak ini sudah paham mana yang benar mana yang salah. Jadi fase tawanan yang dimaksud dengan aturan, dengan tangannya. Makanya kan di fase ini kalau kembali kepada kurikulum
pemahaman tentang tauhid gitu ya, maka mungkin penguatannya adalah pada tauhid rububiyah, kemudian rububiyah juga gitu ya, tentang penguatan syariat. Rububiyah sudah di sebelumnya, tapi ini lebih ini kepada syariat gitu. Jadi di rububiyahnya sudah ada perintah ibadah, berarti ya pelaksanaan ibadah yang kemudian didasari rasa bersyukur kalau dalam Luqman gitu ya, untuk kemudian mensyukuri kepada Allah, aniskurli waliwalidaik gitu seperti itu. Dan kemudian sudah ada tadi syariah, di masa syariatnya sudah berlaku aturan dan konsekuensi, sudah berlaku aturan dan konsekuensi. Ini betul tadi ditawan dengan adanya aturan dan konsekuensi, sudah tidak bisa lagi dia hanya sekedar semaunya dan sebagainya, ditawan dengan aturan dan konsekuensi, karena memang itu ya, di fase-fase awal kalau fondasi aturan dan konsekuensinya tidak kuat, nanti khawatirnya kemudian sudah mulai banyak aturan pelanggaran syariat yang bukan hanya mencelakakan dirinya, kaitannya dengan orang lain, yang kemudian perlu yang dilihat. Jadi penguatan kepada syariah dan aspek lebih kuatnya kepada rules and konsekuensi, aturan dan konsekuensi. Dan juga tentu saja kalau tadi ini fase di mana harus mengembangkan akal, berarti dalam konteks penegakan syariat dan pengetahuan dengan syariat itu harus dipahamkan tentu saja. Betul. Terkait dengan isinya dasar-dasar dan dasar tentu saja. Ya. Sehingga betul-betul memahami secara logis barangkali. Iya, ya. Jadi betul. Jadi penting juga maka ketika pun mau mengembangkan aturan dan konsekuensi di usia ini itu tidak lagi cukup dengan sesuatu yang sifatnya top down. Ya, jadi harus mulai dilibatkan juga untuk berdiskusi. Nah, kira-kira apa nih aturan yang harus dijalankan, mengapa itu harus dijalankan, itu sudah harus diajak juga, sehingga mereka kemudian ketika itu mereka tahu bahwa kenapa harus melakukan ini karena ini benar, mereka tahu kenapa harus meninggalkan ini karena ini salah, gitu, seperti itu misalkan. Dan itu betul secara pas perkembangan otak gitu ya, sudah mulai bisa berpikir yang lebih abstrak. Ya, artinya apa yang akan terjadi ke depan kalau melakukan ini gitu, itu sudah bisa masuk. Beda kan kalau di anak 0 sampai 7 tahun masih konkret, harus ada yang nyata ya, lihat. Ini sudah bisa. Nanti begini loh konsekuensinya. Nanti Allah terbiasa itu mungkin. Jadi sahabat Habib TV yang dirahmati Allah ya, karena tadi kita harus menyeimbangkan ya, usia-usia 4 sampai 13 tahun atau 7 tahun sampai 14 tahun ini gitu ya. Ini harus dikembangkan akalnya sehingga harus dengan istilahnya ketika penegakan aturan syariah sebagai bentuk penekangan. Nah ini yang sampai istilahnya tidak dipahami juga oleh anak-anak dialogis. Bagaimana Nabi Ibrahim betul, ya, itu usia-usia segitu ya. Sama kan di dalam ayatnya falamma balagosai ketika balik, ketika Ismail sudah sampai asa dia itu usia bisa usia ini. Nah, Nabi Ibrahim sudah dapat dari Allah perintah melalui mimpinya 3 kali berturut-turut gitu ya. Tapi dia nggak langsung, udah nih mimpi ini dari Allah nih wahyu, enggak. Dia bertanya, ini Allah firmanam, ani al-bahuk pandur madata. Coba kira-kira bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Ini sudah jelas perintah gitu dari Allah, tapi kemudian tetap itu dilakukan dialogis itu supaya kemudian tadi dia tahu kenapa ini harus dijalankan. Dan ini prosesnya kan Nabi Ibrahim tidak seketika mampu mengajak dialog itu. Jadi walaupun Nabi Ibrahim tidak terus berada sampai Ismail, tapi ketika berkali-kali Nabi Ibrahim datang itu dari proses pendidikan sehingga akhirnya jawaban Nabi Ismail kemudian dengan sangat baik sekali menjawabnya ya Latif al-Matumar di Indonesia. Ini juga sebuah gambaran bahwa tidak menjawab hanya sekedar sok boleh
bukan tunggal mau enggak. Jadi langsung ada kalimat tadi ini kau akan mendapati aku minasori. Ini jawaban dewasa, ya. Jawaban khas orang yang sudah dewasa. Berarti akil, betul ya. Dari dalam bahasa saya Dia akil menunjukkan keakilan, karena dia bisa menjawab dengan sebaik itu. dan ini barangkali problematika ini Ustaz ketika kita ingin mengembangkan akal itu kalau di dalam Al-Quran kan disanding dalam jiwa manusia itu ya ada akal, ada juga hawa nafsu. Ini bagaimana kita apalagi mungkin dengan kata-kata hari ini muda ya usia seperti itu apa yang bisa hawa ya dibandingkan dengan akal ini barangkali tantangan. Baik ya, betul ya. Jadi berdasarkan Al-Quran memang sampaikan ya bahwa wa nafsi wa masalah dengan jiwa dan diilhamkan kepada jiwa ini putih dan hawa. Nah oleh para ulama kemudian disebut dengan akal dan hawa ya. Sehingga kemudian bahagia itu baliman karena aku dengan hawa bahagia yang akalnya pemimpin dan hawanya menjadi bawahan, dan itu menunjukkan bahwa ketika akalnya pemimpin maka ilham yang diterima oleh dia adalah ilham. Sebaliknya kalau hawanya yang jadi pemimpin maka ilham yang masuk kepada jiwanya jujur. Nah tentu kemudian ya bagaimana caranya supaya akal yang menjadi pemimpin tidak kalah oleh hawa, berarti akal harus lebih kuat. Akal harus lebih kuat, ya harus lebih banyak konsumsi akal. Ya konsumsi akal tentu kemudian antara yang paling penting. Nah, termasuk mungkin ya dalam ajaran Rasulullah SAW itu ada salah satu hak itu selain diberi nama yang baik dan diajarkan Al-Quran. Maka kemudian di tahap ini kemudian mengajarkan Al-Quran sudah harus anak kita ini belajar baca Al-Quran harus benar, kemudian sholat harus sudah benar, gitu, ibadah juga kan gitu. Sudah kadang ada banyak anak usia yang sudah gede baca Quran belum, kan otomatis konsumsi Al-Quran. Yang kedua kemudian berarti harus mengajarkan hawa itu kan ininya kaitannya dengan pemenuhan keinginan. Nah kalau di usia 0 sampai 7 sebagai raja dan dipenuhi justru karena memang anak 0 sampai 7 kemungkinan besar kalau mau dia menginginkan sesuatu itu sesuatu yang dibutuhkan. Dia lapar maka dia nangis, dia lapar maka dia minta apa dan sebagainya. Jadi kalau usia ini sudah mulai ada keinginan, nah maka kemudian harus ada pembatasan. Tidak semua keinginannya dipenuhi. Kalaupun ada keinginan yang harus dipenuhi, dia harus melalui sebuah proses tantangan, ujian gitu ya, seperti untuk kemudian memenuhi apa yang diinginkannya. Nah itu yang kemudian juga tadi sebagai tawanan kan gitu. Tawanan misalkan pengen apa, pengen keluar, misalnya dia harus apa dulu, kerja dulu dan sebagainya gitu ya. Sebagai budak dan sebagainya, pengen bebas dia harus bisa membeli dirinya kalau dimudahkan. Jadi ada pembatasan supaya tadi akalnya semakin besar, kuat dengan konsumsi akal yang baik, yang banyak diantaranya dengan ilmu, dengan Al-Quran. Hawanya diturunkan dengan pembatasan supaya kemudian tidak semua keinginannya kemudian jadi terus diikuti dan membesar hawanya, susah ditahan nantinya. Kan itu udah banyak ya kejadiannya gitu ya, anak minta HP dikasih nah ada di episode HP jadi di bahasa Sunda ada gitu punya tulang sepertinya dengan hanya memberi tulang sehingga kemudian akhirnya justru batal. Jadi sudah harus ada pembatasan. Jadi dari pada aspek syariah aturan sudah ada perintah larangan, sudah ada aturan, sudah ada konsekuensi, gitu ya. Pada keinginan harus sudah ada batasan. Lebih banyak diberikan dorongan mengisi akal dengan Al-Quran, dengan ayat Allah, dengan ilmu, perbanyak membaca, literasi, aksi, diskusi, itu mungkin akan lebih ya, pemirsa sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, itulah kalian
terkait dengan bagaimana kita mendidik anak usia 7 sampai 8 sampai 18 fase yang kedua ya, dimana tadi fasenya ini adalah sudah dalam fase balik yang harus disertai dengan perkembangan akalnya, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengaktifasi akalnya, menguatkan akalnya, dan satunya dengan asupan Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran, kaji Al-Quran, diskusikan Al-Quran dengan anak-anak kita dalam karya. Jadi banyak ini fenomena begini. Jadi kalau usia yang sebenarnya masih usia agak terlalu harus dipaksakan, usia 3 sampai 7 tahun tuh banyak tuh anak-anak yang TPA sampai dipaksa-paksa harus ikut TPA, ikut pengajian Al-Quran dan sebagainya. Begitu sudah SD usia 7-8 tahun bosan dan enggak, bahkan di usia itu kan harusnya sudah yang dipaksakan di usia itu, harus ada pemaksaan istilahnya sebagai tawanan. Ini enggak, sehingga akalnya kemudian tidak berkembang, hawanya yang berkembang dan sebagainya. Ini yang banyak kejadian. Kadang-kadang Dilihat aja di TPA itu anak-anaknya rata-rata usia SD ke bawah lah gitu ya, seperti itu yang baik-baik. SMP sudah jarang ngaji, betul, makin jarang itu. Padahal itu usia yang harus konsumsi buat akalnya, harus banyak aturan. Ini fenomena masalah juga. Nah ini mungkin dengan fitnah itu orang dijauhkan ya Allah, betul dengan tidak terasa dengan gadgetnya, Ya, apanya dengan gamesnya, apalagi udah dikasih HP, masih susah ya. Ngaji itu masih susah. Itulah yang akan mengaktifkan hawa, bukan mengaktifkan akal, justru hawa yang akan lebih dominan. Itu sahabat yang penting. Ya, tadi harus kita aktifkan nih akal anak-anak kita dan tekan hawa-nya, salah satunya tadi dengan membatasi keinginan mereka. Kali apa yang diinginkan justru tidak sesuatu yang dibutuhkan sebetulnya. Hanya hawa tersebut. Jadi tadi di tengah tantangan hari ini juga anak-anak itu tadi Gen Z, gitu hari ini gitu ya, anak-anak kita ataupun sudah Gen Alpha sekarang digital dengan dunia digital ini sesuatu yang istilahnya keinginan itu kan sudah semakin banyak. Iklankan, sehingga memunculkan banyak keinginan, meningkatkan hawa. Ini tantangan semua, mudah-mudahan kali kita bisa menjadi orang tua yang tadi mampu mengembangkan akal anak-anak sekaligus bisa menekan kekuatan hawa. Ya. Itu barangkali sahabat Habib yang bisa disampaikan. Jadi ada cukup atau cukup? Ya, cukup sekian ya, ininya prinsip dasarnya di usia ini, usia tawanan ini, pembatasan harus dilakukan, aturan dan konsekuensi harus sudah ditegakkan, perintah ibadah beserta konsekuensi kalau tidak melaksanakan dilakukan, perbanyak konsumsi akal dan perkembangan awal. Saya harapkan diri yang Allah menunjukkan. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di segmen bisik berikutnya. Masih ada usia fase ketiga. Nah, insya Allah kita akan diskusikan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habim TV, mencerdaskan umat.